Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai regresi linear. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan. Di sini dataset yang saya gunakan bersifat numerik, yaitu tentang gaji atau salary data.csv, yang mana dataset ini saya download di Kaggle. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan kodenya. Sini ada bagian 1 untuk import library yang dibutuhkan. Import pada SPD ini berfungsi untuk membaca dan mengelola data dari file CSV tadi. Lalu ada import numpy SNV. Ini berfungsi untuk komputasi numerik, terutama untuk mengubah data menjadi format array yang bisa diproses oleh model machine learning dan untuk melakukan perhitungan matematis yang efisien. Lalu ada import matplotlib. Ini berfungsi untuk visualisasi data berupa grafik atau plot. Lalu kita ke bagian 2, yaitu memuat dan mempersiapkan bagian data. Di sini file ini untuk mendefinisikan nama file dataset yang akan digunakan. Lalu untuk data video read CSV ini untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke dalam variabel data. Lalu kita ke bagian 2.1 untuk memilih kolom input dan outputnya. Di sini ada years experience untuk menentukan bahwa kolom years experience ini atau pengalaman kerja akan menjadi variabel independen atau variabel X atau input untuk modelnya. Lalu salary-nya saya gunakan untuk menentukan bahwa gaji atau salary ini menjadi variabel dependent atau variabel Y yang bersifat output yang ingin diprediksi. Lalu untuk trend output ini berfungsi untuk mengambil semua data dari kolom years experience tadi dan mengubahnya menjadi format array numpy dan menyimpannya di variabel trend input. Untuk trend outputnya ini melakukan hal sama untuk kolom salary dan menyimpannya di trend output. Lalu kita ke bagian 3, membangun model regresi linear dalam sebuah kelas. Di sini subparameter itu sendiri untuk kelas linear regression def inif ini untuk menyimpan parameter model M dan C. Lalu untuk forward propagation itu berfungsi untuk membuat prediksi yang berumus sebagai berikut. Lalu di sini ada juga cost function yang mana ini berfungsi untuk menghitung kesalahan atau loss menggunakan mean squared error. Lalu ada backward propagation yang mana ini berfungsi untuk menghitung turunan atau gradien. Di sini ada dua, untuk turunan M dan untuk turunan C. Lalu ada update parameters yang mana ini berfungsi untuk memperbarui nilai M dan C agar model lebih baik. Lalu ada train, ini inisialisasi M dan C dengan nilai acak. Di sini ada subparameters M, C dengan uniform 0, 1. Gitu juga dengan C. Lalu di sini saya melakukan perulangan iterasi untuk melatih model. Ada juga di sini untuk menampilkan grafik hasil setelah selesai training. Lalu ada plot graph yang mana ini berfungsi untuk membuat plot atau grafik tadi. Lalu ada membuat garis regresi dari nilai M dan C yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu kita ke bagian 4, yaitu menjalankan model. Di sini yang pertama membuat objek dari kelas
linear regressionnya dulu, lalu menentukan learning rate dan jumlah iterasi. Sini saya menggunakan 0,001 dan dengan iterasi 30. Lalu memulai proses training model. Selanjutnya mencetak hasil akhir setelah training selesai. Di sini untuk outputnya kita bedah satu persatu. Untuk iteration ini menunjukkan putaran keberapa proses pelatihan sedang berlangsung. Misalnya iteration putaran 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk loss ini adalah nilai kesalahan yang dihitung oleh cost function. Ini lossnya ada 65021 sekian sekian sekian. Artinya bagaimana nilai loss ini semakin ke bawah dari 3,3 mana iterasi semakin ke bawah ini model menyesuaikan parameter M dan C-nya sehingga prediksinya semakin mendekati data hasil data asli dan akibatnya tingkat kesalahannya pun semakin kecil. Di sini ada output grafiknya. Titik-titik hijau itu sebagai data asli. Setiap titik mewakili satu baris dari file salary CSV. Error variance, sumbu X, dan salary sumbu Y. Lalu garis merah, garis regresi, ini adalah hasil akhir dari model. Dengan nilai M dan C terbaik yang telah ditemukan oleh model setelah 50 iterasi tadi. Garis ini adalah garis paling pas, best fit lines, yang mencoba untuk sedekat mungkin dengan semua titik data. Untuk parameter M ini parameter M yang terakhir. Artinya model menyimpulkan bahwa untuk setiap 1 tahun penambahan pengalaman kerja rata-rata gaji akan meningkat sebesar 9,445. Untuk parameter C, artinya model memprediksi bahwa seseorang dengan 0 tahun pengalaman kerja akan memiliki gaji awal sekitar 24,898. Untuk loss terakhir, ini adalah nilai kesalahan akhir setelah 50 iterasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.